Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bapak, Ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan, kita pagi ini membahas surat Al-Kautsar, ya, surat yang isinya 3 ayat, surat yang terpendek. Bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hafal surat Al-Kautsar, ya. Karena dia kan satu surat, ya kan? Nah, satu surat berarti tinggal lagi 113 surat lagi, Pak. Nah, ya. Jangan dipandang pendeknya, karena dia satu surat, ya. Kalau hafal pula surat Al-Ikhlas, alhamdulillah, berarti sudah 2, tinggal lagi 112. Nah, kalau 2 itu siapa? Itu sih baca tarawih salat, ya kan? Rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Lai boleh Ustaz? Lai. Itu sih ayatnya oleh boleh? Enggak boleh. Kalau itu tidak boleh. Ya, tapi kalau inna ataina lain boleh, Pak. Kalau itu tidak boleh dah. Ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu ayatnya. Itu mah tidak boleh tidak. Ya, batal salatnya. Ya, tapi kalau inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu boleh, ya. Sampainya membana biko taruh isalah. Ibu jadi ina aja taruh lebu umpamanya. Ya lama rasai nama bu. Yang penting ada ayatnya yang kita baca. Bapak Ibu yang dimuliakan, kajian surat Al-Kautsar ini secara informasi ini ayat, ya, ada yang mengatakan turunnya di Makkah, ada yang mengatakan turunnya di Madinah. Nah, kalau begitu ambil aja kesimpulan, ya, berarti ayat ini 2 kali turunnya, selesai. Ya, ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah. Jadi, tapi jumhur ulama mengatakan surat Al-Kautsar turunnya di Makkah, di bagian dari surat Makkiyah, tepatnya turunnya di Hudaybiyah. Ayat ini sebenarnya tentang akidah, tapi populer orang tentang kurban. Ya, padahal cuman satu kata tentang kurban, wanhar, ya kan? Jadi kita tidak akan bicara tentang kurban pagi ini, ya, karena isinya tidak bicara tentang kurban sebenarnya, ya, tapi bicara tentang akidah, ya. Karena begini, Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, dibully orang, kalau bahasa sekarang, dihujat, dihina, difitnah, apalagi terakhir itu mau dibunuh lah, dikatakan gila lah,
ya kan, dikatakan terputuslah keluarganya, ya kan, nah, dikatakan ditinggalkanlah oleh Tuhannya, macam-macam, ya kan. Nah, salah satu hujatan orang-orang Quraisy itu adalah Nabi Muhammad itu keluarganya terputus, karena setiap anak laki-laki yang lahir meninggal, ya. Dari jahiliyah dulu itu anak yang dimulia-muliakan, yang diagungkan itu anak laki-laki, Pak. Kalau lahir anaknya laki-laki itu kadang nanti itu. Tapi kalau lahir anaknya pedusi, malu. Jadi kalau dulu kini yang membeda-bedakan anak laki-laki pedusi itu orang jahiliyah, Pak. Kalau lahir anak laki-laki dia, aduh penerus awak. Memang pedusi tak penerus awak. Maka Buya Ambo dulu, Buya Dus Kiman Saat di Tawalib Padang Panjang, kalau padusi si anak awak, bapak ibu, alhamdulillah banyak menantu laki-laki awak. Kalau laki-laki si anak awak, alhamdulillah banyak menantu padusi. Kan tak ada yang susah tu, ya kan? Nah, maka dari itu dianggap setiap yang lahir anak laki-laki Rasulullah itu meninggal kecil-kecil. Maka orang-orang Quraisy menuduh bahwa Muhammad itu sudah terputus. Nah, hantaman orang-orang Quraisy ini lalu Allah turunkan ayat ini, menunjukkan kepada Rasul bahwa engkau sudah mendapatkan nikmat yang besar, nikmat yang banyak, ya kan? Nah, tapi tidak perlulah didengarkan hujatan-hujatan orang itu, karena engkau memiliki suatu yang istimewa. Inilah yang disebut dengan inna a'tayna kal kausar. Sungguh engkau telah mendapatkan nikmat yang banyak. Apa itu nikmat yang banyak? Ya kan, untuk menghadapi tuduhan-tuduhan orang-orang Quraisy itu. Dituduh Nabi pembohong, dituduh Nabi gila, dituduh Nabi itu macam-macam. Nah, sekarang Allah ingin lihatkan posisi. Belum tahu juga orang yang menuduh lebih baik daripada orang yang dituduh. Belum tahu juga orang yang menghina lebih baik daripada orang yang dihina. Lalu Allah ingin mengatakan kamu, ya, ka-nya itu ya, inna a'tayna, sungguh engkau telah kami beri nikmat yang banyak, ya kan? Nah, nikmat yang banyak itu Bapak Ibu yang dimuliakan, saya ingin lihatkan sedikit, ya kan? Apa makna nikmat yang banyak itu? Pertama, engkau sudah jadi nabi. Jadi levelnya itu tidak ada lagi di bawah yang sama dengan makhluk yang lain ini. Kau sudah di posisi yang paling tinggi. Jadi level kenabian itu yang paling tinggi. Bayangkanlah nabi itu diangkat oleh Allah, kan? Tidak ada pemilihan, ya kan? Kini sih manusia sesuai hebatnya kayaknya, Pak. Ya kan? Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi DPRD. Sama saja awak kau. Ya kan? Kebetulan awak pilihnya sama-sama jadi wakil awak gitu kan. Akhirnya memang jadi wakil benar aja, Bu. Ya kan? Kebahagiaan diwakilan kinyo. Ya kan? Kekayaan diwakilan kinyo gitu. Kenikmatan diwakilan kinyo gitu. Rumah-rumah rancak kinyo. Jadi awak kok kan sok-sok santiangnya nama itu. Padahal awak yang milihnya, Pak. Ya kan? Inyo tu diangkat karena masyarakat. Akhirnya inyo lupanya bahasa inyo dipilih ya gitu. Kena itulah Bapak Ibu. Ya kan? Makanya ambo tak ingin itu, Pak. Enggak salah ambo dipilih ya gitu. Ya kan? Nabi itu diangkat oleh Allah. Maka itu siapapun tidak bisa membatahkan, tidak bisa melecehkan.
Kalau dia melecehkan berarti dia berhadapan dengan Allah. Cobalah Pak, kadang-kadang pikir-pikir Pak, kok Allah diam saja gitu ya. Islam dihina, ya kan, Nabi dihina, ya kan, ajaran Islam dihina, Al-Quran dihina gitu. Sama yang apa, yang orang awak ke Pak, udah apa namanya kok? Hah? Nangkan lakak kapalo tu, ya kan? Itu kan isi kapalonya tu perlu digoncang tu Pak kan. Akhirnya dilapu aja orang kan. Bangkak-bangkak kapalo tu. Ya kan? Ambo bukan gembira dengan mereka. Itu belum seimbang Pak. Penghinaannya kepada Islam itu belum seimbang dengan itu. Walaupun kita tidak setuju dengan kekerasan. Tapi yang paling menyakitkan tu Pak, kabarnya kok. Ya kan? Sarawak kok lembut-lembut sampai kini lah. Itu yang paling. Ya kan? Kabarnya lembut-lembut oleh Pak Dima lah, tercecernya gitu. Ya kan? Kadang-kadang begitu ya. Nah, jadi Nabi dihibur oleh Allah sebenarnya dengan menghadapi hujatan, ya kan, ancaman segala macam tuduhan-tuduhan tadi itu. Lalu Allah hibur Nabi Muhammad, engkau seorang nabi, posisimu sudah yang paling tinggi, engkau orang mulia dunia dan akhirat. Maka itu kalau posisi kita sudah tinggi, ya jangan terpengaruh oleh hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Itu yang disebut dengan Al-Kausar. Ya kan? Jadi kita ini begitu juga Pak. Kalau Allah sudah berikan kemuliaan kepada kita, ya tidak usahlah ya terganggu oleh hujatan-hujatan, ejekan orang kawak. Awallah ibu aja, ya kan? Mencibir orang seketek kawak, naik sedara awak sekali. Biarlah dia mencibir balik saya dengan senyum. Baca, ya Alhamdulillah ya Allah, ini ujian ya Allah gitu ya. Ya, tapi jangan karena baca alhamdulillahnya, ya kan? Baca lambek saya baca alhamdulillah ya Allah. Engkau sudah memperlihatkan kekuasaanmu ya Allah, merubah manusia jadi monyet gitu ya. Karena yang mencibir-cibir itu, itu kalau yang mencibir awak mencibir, tu ibu yang kecil tu dambo. Nah, artinya apa tu? Kadang-kadang posisi awak tu lah ditinggikan oleh Allah, ya kan? Yang ketek-ketek tu tidak usah terganggu lagi, ya kan? Ini yang ingin sebenarnya Allah katakan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Kausar itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu memiliki kebaikan yang banyak dari semua sisi. Berulang-ulang pun dia baca Pak, akan ketemu yang baru. Kalau dulu ustaz-ustaz kalau mengaji tentang inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, tulah tabayang dewa ko buya ko mengaji tentang kurban. Nah kini bicara tentang Al-Kausar tapi tidak bicara tentang kurban. Kurban biarlah ustaz yang lain yang bahas. Saya ingin lihat Al-Kausar itu seperti apa. Oh ternyata Al-Kausar itu adalah Al-Quran. Engkau sudah punya Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang memiliki kebaikan yang luar biasa. Ulang saya baca balik Pak, akan ketemu informasi yang baru di situ. Ulang pelajari balik, ya kan? Makanya kadang-kadang buya ko mengaji tentang ayat ko lain lo kupasannya. Ustaz ko mengaji lain lo Pak, karena semua sisi. Nyo sama jo apa Pak? Jo intan. Dari sudut masanya bercahaya, dari segi bahasanya, dari segi isinya, dari segi asbabul nuzulnya, gitu kan? Maka tidak pernah bosan orang baca Quran, ya kan? Buktinya apa? Al-Fatihah itu sajak dulu itu yuk bacanya, dan itu berkali-kali Pak. Asal solat berjamaah yang jahar pasti imam baca Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca Al-Fatihah mangko hebohnya, ya kan? Bapak ibu kan lah jajak dulu baca Al-Fatihah, kini dah baca Al-Fatihah awak kini dah gitu ya. Umpamanya nak heboh tak? 7 kali sehari semalam membaca Al-Fatihah, tak pernah bosan Pak. Sehebat-hebat lagu, musik, nyanyi segala macam, aci bola nyanyian 7 kali sehari, ya kan? Seminggu lah bosan mah,
Makanya nyanyi-nyanyi Lampung itu tidak ada lagi orang kini. Kini baru loh kini. Tapi Al-Quran yang dibaca berulang-ulang, dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dan itu ada di tangan engkau Muhammad. Ya kan? Dan orang lain tidak dapat itu. Nah kita ini bersyukur nih Pak. Al-Quran yang ada di tangan kita, itulah Al-Quran yang ada di tangan Nabi Muhammad. Ya kan? Al-Quran yang dibaca oleh kita sekarang ini, Al-Quran itu juga yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Coba bayanglah itu. Kalau kita memegang, coba kita aja tidak terlalu ini. Kalau ada orang hebat di dunia ini, kadang-kadang Pak, kursi-kursinya sampai duduknya lama itu dicari orang Pak. Dibuat museumnya. Nah, pamannya kursi Soekarno pernah lalu di rumah itu. Nah, itu rumah itu dijadikan museum atau dijadikan barang apa bagian dari sejarah. Ya kan? Mungkin pernah sendokku pernah dipakai oleh orang ini. Itu dikumpul tuh. Jadi ibu-ibu dan gunung-gunung sendok tolong jangan campak-campakan, tahu nanti gitu. Orang mencari kan, sendok pernah digunakan oleh Bu Haji dulu gitu ya. Ya kan? Kalau semakin penting orangnya, alat yang dipakainya menjadi penting. Coba bayangkan Bapak Ibu, Al-Quran yang ada di tangan Rasul, Al-Quran itu juga yang ada di tangan kita. Bacaan yang dibaca oleh Rasulullah itu juga yang ada di tangan kita. Apa luar biasanya tuh Pak? Ya kan? Maka dari itu sebenarnya inna a'taina kal kausar, kamu sudah punya kitab yang kebaikannya luar biasa, maka itu gali sajalah Al-Quran itu. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Kausar itu adalah Al-Islam. Jadi Islam ini nikmat besar Pak. Jadi orang yang menyia-nyiakan agamanya, karena Islam inilah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Inna dina innallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Beruntung kita sudah ditunjuk menjadi orang Islam. Pas lahir langsung jadi orang Islam. Ya kan? Ada orang yang susah payah untuk menjadi orang Islam, tapi kita alhamdulillah, berarti dari sekian miliar manusia di dunia ini Pak, maka kitalah yang ditunjuk oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk beragama Islam. Maka itu pegang teguh Islam itu kuat-kuat, ya kan, sampai generasi kita. Jadi Islam ini nikmat yang besar. Kalau lapih Islamku dari awak, berarti alamat sengsara selama-lamanya di akhirat. Ya, mungkin di dunia ada orang yang tidak Islam dapat karpet merah, penghormatan dan segala macam, tapi sebenarnya adalah Islam agama yang besar, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keempat adalah surga. Ada sungai nanti di surga yang mengalir, ya kan, yang luar biasa, ya kan. Wujuhu yauma izin na'imah li sa'yiha radiyah. Ya kan? Di surga itu nanti wajah orang berseri-seri. Jadi kenikmatan yang besar itu Pak, ya, yang kita kejar itu sebenarnya bukan dunia. Tapi Allah sediakan surga, di situ nanti akan ada juga telaga yang disebut dengan telaga Al-Kausar. Itu telaganya Rasulullah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, inna a'taina kal kausar, sungguh engkau telah kami beri kebaikan yang banyak. Nabi itu miskin apa kaya? Dua versi, ada yang mengatakan kaya, ada yang mengatakan miskin. Kadang-kadang miskin, kadang-kadang kaya. Karena beliau tidak pernah mampir harta ini di rumah beliau melewati satu malam. Nabi pernah tidak tidur
gara-gara harta masih banyak di rumah yang belum dibagikan. Nah lalu Nabi gara-gara itu. Kalau dia awak lama lalu awak kalau banyak kan. Nabi pernah berkurban 100 ekor onta. Ada yang mengatakan 30 ekor disembelih oleh Rasul, ada yang mengatakan 63 yang disembelih oleh Rasul, yang lainnya diwakilkan kepada Ali. Ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu. Banyaknya nikmat yang kebaikan. Jadi Nabi itu diberi kebaikan-kebaikan yang luar biasa gitu. Maka itu tidak patut tersinggung dengan bulian orang-orang lain. Ya kan? Hujatan segala macam itu. Ya kan? Karena engkau sudah memiliki kebaikan yang banyak. Apalagi nanti engkau adalah punya umat yang terbanyak. Jadi dikumpulkan seluruh umat-umat yang ada ini, nanti umat Nabi Muhammad lah yang terbanyak. Tidak ada satu pelosok negeri kecuali nanti Islam sampai ke situ. Sekarang lebih kurang 6 miliar. 2 miliar itu umatnya Nabi Muhammad. Yang sampai miliar itu macam-macam itu. Ya kan? Buddha, Hindu, Konghucu, Tao, Sinto, apa lagi? Yahudi, Nasrani, ya kan? Ateis, ya kan? Itu semuanya bagi-bagi dia. Tapi yang 1-2 miliar itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Orang yang banyak pengikutnya, masa terganggu oleh hujatan-hujatan orang-orang yang ini. Maka itu kita ini tidak tersinggung, Pak. Mau Abu Janda, mau apalah ya. Nyo kan dapat jatah situ nyo. Ya, kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya kan, sedang lendak jando lele. Lendak je dah gitu. Ya kan, apalagi bapaknya lagi kan. Maka itu kata Allah, engkau akan memiliki nikmat yang besar dengan banyaknya umatmu. Ya kan? Maka itu engkau harusnya menjadi orang yang mendahulukan orang lain dibandingkan dirimu sendiri. Ya kan? Nah, sehingga nanti tidak ada orang yang disebut namanya melebihi nama Muhammad. Itu yang nikmat yang banyak. Wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat sebutan namamu Muhammad. Tidak disebut nama Allah kecuali disebut nama Muhammad. Tidak ada manusia yang seperti itu sampai hari kiamat. Disebut nama Allah, disebut nama Muhammad. Itu maka di Mas Haji ada Allah, ada Muhammad. Itu yang disebut wa rafa'na laka zikrak. Jadi inna a'tainakal kausar. Sungguh engkau telah kami beri nikmat yang banyak. Namamu walaupun dihina orang, dihujat orang, dituduh gila, dituduh macam-macam, maka kami akan angkat namamu, ya kan? Sebutan namamu bisa dua makna di situ. Singgah dia di hati manusia. Namo itu mampir dalam hati orang, Pak. Allah yang menanamkan di situ. Ya kan? Maka tidak dihitung-hitung bahwa Pak Ibu barakali wak menyebut namo Muhammad sehari. Pernah ada dihitung, Pak? Hah? Ambo Cibo menghitung-hitungnya lebih kurang 60 kali itu paling sakit. Sehari semalam. Pamonya tadi pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa tu? Bukan, hah? Kan suara apa tu? Iya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali kan? Azan 2 kali. Namamu Muhammad. Lalu orang jemaah yang mendengar apa yang dibacanya? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Azan barakali sehari. 5 kali 2 10 apa? Itu Darul Mutakin. Munawarah, Hijrah, barak kira-kira Mas Haji di Kota Padang 700, musola 800 lebih. Bonggemah pagi itu Kota Padang, Sumatera Barat.
Seluruh dunia. Belum habis orang menyebut nama Muhammad di satu masjid bersambung dengan masjid yang lain. Itu tanpa kita paham ya. Jadi orang-orang yang membuli Nabi Muhammad itu tak ada sebenarnya. Cuma kau perlu dibayar kepala itu gitu. 10 kali itu azan baru. Seluruh masjid dijawab oleh umat. Setelah azan Iqamat adalah sekali, 4 kali 5, lah 5 balik. Itu sajalah baru di mahdo manusia yang disebut namanya oleh umat sebanyak ini 5 balik kali. Orang yang solat baca tahiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu selawat ampe kali. Ya kan, barangkali awak selawat 9 kali, Pak. Ya kan? Subuh sekali, maghrib 2 kali kan, isya 2 kali, 2 kali ampe 8 tambah 9. 9 kali ampe. Ya kan? Barah. Tambah tadi 5 balik. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barangkali itu. Subuh sekali, zuhur 2 kali, 9 tadi tambah 50, 60 apa? Ustaz, dulu gitu Ustaz. Kini patang heboh lo jemaah masalah itu Pak. Ya kan, mengarik-ngarik turun juga Ustaz. Ya kan ada tagaduh awak dengan Ustaz. Kecambu mangalau tagaduh Pak nunjuk. Nya telunjuk inyo. Nyelataan di paunya. Paham inyo. Ya kan, mangalau tagaduh. Yo mengarik-ngarik. Jadi calik je ke situ coba. Nak kusuk salat warinya dah. Yo calik aja ke situ tu ya. Pi kalau nyolataan Pak di pau awak dilatat nompang cek yo Pak kece. Atu itu yo. Baru jadi masalah Pak. Pi kalau aja sekedar iya kan, ndak ada yang mengatakan hadisnya yuharrik wala yuharrik, ada yang begitu. Ada yang menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan. Jadi tidak ada masalah. Telunjuk awak. Iya kan? Lah tani pau awak yang mangarian awak, kok tak singgung lah orang. Kalau hanya bedanya segiko aja gikonyo, biasa aja lah Pak. Tapi kalau model gikonyo, tu baru tuh. Padahal orang solat kayak itu nunjuknya, itu jadi masalah tu. Begitulah Allah ya memuliakan Nabi Muhammad dengan kalimat inna a'taina kal kausar. Cuman ini kita dalam ngomong ngaji Bapak Ibu ya. Setelah inna a'taina kal kausar, di situ ada kalimat, apa kalimatnya? Lihat di sini dulu, mana dia? Nah, ini kan ada fa-nya di situ. Fasalli li rabbika wanhar. Fa-nya itu fasababiyah. Karena engkau sudah diberi nikmat yang banyak, engkau seorang nabi, engkau punya Al-Quran, kau punya posisi yang besar, kau punya umat, kau punya nanti telaga, ya kan? Maka itu jangan pedulikan orang-orang itu. Tugasmu cukup 2 saja. Apa? Pertama, sholat. Yang kedua, berkorban. Jadi fa-nya itu, fasababiyah, bersebab engkau sudah mendapatkan nikmat yang banyak, yang besar, ya kan? Engkau dimuliakan dunia dan akhirat, maka tidak perlu dipikirkan orang-orang itu. Pertajam saja solatmu. Jadi kini kau mau Pak, kalau awak dizalimi orang, tak perlu pikir mana orang yang menzalim waktu tu. Kau kadang-kadang orang yang menghina awak dah lalu lo memikirnya. Pak kok tajamna sianu tadi bah, kok mana itu sianu kamu bah, mana. Dak lalu awak malam ni dah Pak. Sementara waktu nan menghina awak tak karu lalunya. Nak rugi awaknya tu. Inyo menghina awak, ndak lalu awak mikirnya dah. Sementara waktu nan inyo bakaru lalunya rugi awak. Maka itu kalau iya bangun malam tahajud,
perbanyak solat. Nah ini yang dimaksud oleh Allah sebenarnya. Hendaklah pikirkan mereka itu, maka dirikanlah solat lalu berkorban. Berkorban di sini sebenarnya solat berhubungan dengan Allah, korban berhubungan dengan manusia. Berilah hubunganmu, baikkan hubunganmu dengan Allah dengan solat, lalu sukalah berbagi, buat sebar sajalah kebaikan. Jadi sebenarnya simbol dari korban itu adalah menebar kebaikan. Jangan bekolah korban lo maka nak elok. Ada satu masjid bapak ibu-ibu, korban ko bantu kesempatan ambil daging diorang pak. Biasanya ndak pernah datang ke masaji, kini nyo tibo ke masaji. Bakare lo jadi panitia. Bekolah ambil. Ada satu masjid di Padang pak, sampai 2-3 tahun yang lalu sampai tahun kemarin itu nyantan korban kok ke rumah potong pak. Di rumah potong dia banyak. Nah tahun kini tidak ada korban di masjid itu. Gara-gara apa? Karena tadi itu nganggap ini suatu kebaikan tinggal ambil aja orang. Padahal ini ibadah kan. Nah harusnya dengan berkorban itu menebar kebaikan gitu. Jadi nikmatlah banyak. Jadi kalau kita urut begini, ada orang yang menghina, membuli segala macam, kece Allah jangan pikirkan mereka, karena engkau adalah memiliki nikmat yang banyak. Begini. Lalu fokusmu apa? Fokusmu perbaiki solat, fokusmu tebar kebaikan. Kalau itu yang engkau lakukan, maka orang-orang yang membencimu, orang-orang yang menzalimmu, maka merekalah yang akan kami hancurkan. Itu yang disebut dengan inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi kalau begitu tidak usah pikirkan mereka. Ya kan, mereka itu urusanku kata Allah. Ya kan, kalau dia tuduh engkau keluargamu terputus, maka keluarga mereka lah yang akan kami putuskan. Kalau dituduhnya engkau gila, maka mereka lah yang akan kami hilangkan akalnya. Makanya ibu-ibu, sakarya pun orang menghinawa, kehinaan itu akan kembali kepada diri orang tersebut. Maka tidak perlu kita layani hal yang seperti itu. Itulah sedikit makna dari ayat inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.